Sahabat radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Bishr memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan satu bab yang meliputi segala permasalahan untuk bisa menjadi pegangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, mengarahkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala jika terus diistiqomahkan itu menunjukkan bahwa lisanmu tetap basah. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang misalnya tidak memahami makna zikir-zikir bacaan salat tadi, lalu bagaimana dengan yang tidak mau salat? Yang tidak mau salat tapi dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia tidak mau salat, bagaimana? Kalau ada sebagian kaum muslimin yang misalnya tidak memahami makna zikir-zikir bacaan salat tadi, lalu bagaimana dengan yang tidak mau salat? Yang tidak mau salat tapi dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia tidak mau salat, bagaimana coba? Dan lebih berat lagi masalahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang belajar bahasa Arab untuk memahami zikir-zikir sholat itu, Masya Allah, supaya bacaan dalam sholat itu tidak sebatas rutinitas, tapi memang lebih isi gitu, lebih padat lagi gitu. Jadi bisa lebih kecemburuan kepada Islam itu lebih besar lagi setelah memahami gitu. Tapi kalau hanya sekedar rutinitas, bacaan-bacaan yang diulang-ulang begitu saja, boleh jadi kecemburuan terhadap agama ini agak tipis. Melihat keadaan-keadaan itu boleh jadi tidak terlalu peka gitu. Karena hanya sebatas rutinitas. Tapi kalau difahami betul dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, itu difahami betul gitu, yang akan menjadi motivator di dalam kehidupan, mungkin beda lagi keadaannya. Dan itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Lalu bagaimana jika salat didirikan tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kira-kira begitu? Makanya zikir-zikir dan doa-doa itu kalau difahami betul dengan baik gitu, difahami sebaik-baiknya, mungkin akan berbeda kehidupan kita ini. Dan secara umum bacaan-bacaan doa itu yang dibaca oleh setiap kita khususnya di luar sholat ya, dalam acara-acara atau doa sendiri, itu pada umumnya doa-doa tersebut tidak diterjemahkan ke bahasa lain. Itu pada umumnya sangat langka, tentunya sangat langka ada terjemahan doa di dalam membaca doa gitu. Contoh, seorang anak berdoa untuk kebaikan kedua orang tua.
Ya kan? Doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ketika dia berdoa dia terjemahkan tidak? Tidak. Karena dia sudah tahu artinya. Mungkin begitu. Tapi ada juga mungkin yang pokoknya baca nggak tahu artinya apa, pokoknya gitu. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah segala dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik, membina, mengarahkan, membimbing hamba di masa kecil. Mungkin enggak ada orang yang berdoa seperti itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu sama ibu sama bapak bentak-bentak gitu. Suaranya apa kepada bapak ibu tuh nyuruh-nyuruh gitu loh. Kayak bos gitu. Tapi dia baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang dia ucapkan di dalam doa. Gimana coba? Jadinya gimana? Habis sholat baca doa itu, pulang ke rumah sama ibu sama bapak marah-marah. Mungkin gak seperti itu? Itu namanya tidak nyambung. Katanya tadi memohon diampuni dosa dan dosa kedua orang tua, karena orang tua sudah apa? Mendidik, membina, membimbing, mengarahkan, macam-macam semuanya itu ketika masih kecil. Tapi tidak ada hormatnya kepada kedua orang tua. Kalau ada kaum muslimin yang memperlakukan orang tua sudah tidak benar, lalu bagaimana dengan orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu, bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yafadukumullah. Maka sangat penting sekali mengetahui makna zikir, mengetahui makna doa. Namanya juga mengingatkan, mengingat-ingat. Namanya ingat kan tidak lupa. Namanya ingat itu tidak lalai, ngerti gitu. Setelah salam membaca istighfar 3 kali. Semuanya bahasanya bahasa Arab kan. Dari mulai istighfar sampai membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Enggak diterjemahkan sama dia karena dia sudah paham mungkin, sudah ngerti mungkin kan gitu. Sampai ada yang berzikirnya cepat gitu ya, kilat gitu, nggak usah lihat tangan gitu ya, nggak usah lihat tangan, langsung selesai gitu loh. Bisa seperti itu. Saking cepatnya boleh jadi nggak jelas yang dia ucapkan. Terus boleh jadi cepat-cepat gitu, ngebut dalam berzikir. Padahal artinya berzikir itu mengingat. Kira-kira kalau ngebut itu disebut apa? Gitu. Jadi namanya mengingat itu harus pelan-pelan. Harus fokus.
Mengingat-ingat kok artinya. Berzikir, mengingat-ingat itu harus fokus. Apa yang keluar dari lisan itu harus benar-benar disadari, oh ini begini. Seperti tadi ada doa Rabbighfirli atau astaghfirullah atau subhanallah atau alhamdulillah atau la haula wala quwwata illa billah. Seperti muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, kita membalas la haula wala quwwata illa billah. Yang azan mengajak mari salat, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Itu apa artinya? Kita tidak mengatakan iya kami akan sholat, iya enggak kan? Tapi jawabannya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak setiap orang yang mendengar kumandang azan bisa apa? Bisa sholat. Belum tentu. Walaupun azan di masjid ini, masjid sana, belum tentu bisa datang ke tempat undangan sholat itu belum tentu. Tadi itu ada la haula wala quwwata illa billah. Artinya nggak akan bisa kalau tidak dengan pertolongan Allah gitu. Buktinya apa ya? Buktinya begitu. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu melihat juga bahwa setiap masjid mushola itu jamaahnya pastikan yang tetap kan gitu. Pasti yang tetap si fulan sudah hafal itu. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Renungannya seperti itu loh. Enggak begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Iya, tunggu sebentar saya mau sholat. Ya, enggak. Sebanyak apapun kumandang azan, sebanyak apapun, dimanapun, tetap yang akan sholat adalah yang la haula wala quwwata illa billahnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dia. Kalau tidak. Itu rahasia zikir itu seperti itu, salah satunya. Makanya muadzin juga harus meyakini zikir azan yang dia ucapkan. Jangan hanya yang penting saya azan, jangan. Harus diingat betul bacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak Pak yang begini? Dia adzan langsung dia kabur, enggak sholat di situ. Adzan aja sudah, setelah itu enggak tahu kemana. Yang penting saya ngajak katanya. Kalau itu terjadi ya maklum. Ditambah dengan iqamah tuh ngajak lagi, ada azan, ada iqamah, tetap aja akan salat yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyambut azan itu kan gitu. Menyambut itu bukan sekedar apa? Menjawab kan, tapi menyambut itu kan menghadiri maksudnya. Itu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian ulama yang mengatakan barang siapa yang dicampakkan rasa cinta untuk berzikir,
maka dia akan rindu. Barang siapa yang dicampakkan kepada hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rindu kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian dan saudara sekalian, kira-kira mana yang lebih banyak, kesibukan atau berzikir, atau sambil sibuk sambil berzikir gitu. Mana yang lebih banyak? Atau sibuk dulu baru nanti berzikir dan lain sebagainya. Karena tadi disebutkan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berjalan atau berbaring. Itu berarti bisa sambil beraktivitas, sambil berjalan di kendaraan, di rumah, dan di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu disebut lisannya tetap saja masih apa? Masih basah. Masih basah itu karena apa? Karena berzikir. Dan itu menunjukkan tauhid yang benar di dalam hati seseorang. Itu bentuk tauhid itu. Ada lagi seperti zikir setelah salat subuh atau yang disebut dengan zikir pagi, ada zikir sore, ada membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ada membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Zikir itu semuanya. Tapi boleh jadi ya aktivitas-aktivitas kita di luar rumah dapat apa? Melupakan zikir gitu. Boleh jadi aktivitas kita di luar rumah akan melupakan kita untuk berzikir. Akhirnya pas ingatnya pas kapan zikirnya? Pas mau sholat, habis sholat sebentar lagi kemana lagi begitu. Nah, di zaman yang seperti ini kita kaum muslimin dituntut untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini bahwa zaman ini bukan zaman kita, ini bukan di zaman kemuliaan, Pak, Bu. Bukan berada di zaman kejayaan, bukan. Kalau berada di zaman kejayaan dan kemuliaan kita tidak seperti ini kok, Pak. Siapa yang di antara kita yang merasa kita berada di zaman mulia dan jaya? Siapa coba? Dari sisi mana kira-kira? Gitu. Kalau saya melihatnya, merenunginya itu kita tuh berada di zaman ketertindasan. Menurut Bapak Ibu benar apa? Ketertindasan, tertindas. Sepakat apa tidak? Atau senang gitu? Mulia, bahagia? Aneh kalau ada yang mengatakan zaman ini zaman mulia dan jaya, aneh banget. Karena faktanya sulit. Zamannya zaman sulit. Karena zamannya zaman sulit dan tertindas, maka kita dituntut untuk lebih apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan, dikuatkan di dalam dari Islam. Ini seperti di mana kristenisasi di Gunung Semeru, di antara di sekitar Gunung Semeru terjadi kristenisasi sekarang ini.
Jadi umat Islam ini berat. Masalah akidah mau dijauhkan, masalah keyakinan dalam berislam mau dijauhkan. Mungkin masalah kebutuhan, masalah ekonomi berat. Padahal tugas kita di dunia ini adalah meneguhkan keislaman, salah satunya dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kira-kira apa jadinya? Itu tugas kita, bagaimana agar selalu teguh gitu, kuat. Salah satunya dengan bermajelis ta'lim, disebut juga majelis ilmu, disebut juga majelis zikir, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira pembahasan secara global hadis ini demikian. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi. Yang jelas disebutkan yang akan menang adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangnya di mana? Kelak di negeri akhirat. Dan kita semuanya akan bersama-sama bergantian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bekalnya ya hidup ini. Masih ada kesempatan mudah-mudahan untuk bisa lebih baik lagi di dalam berislam, di dalam beriman, menuju keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin wa dammir a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.